Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Pendidikan Agama Islam dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Baik, perkenalkan, nama saya Safit Riyandi SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 2 Singkep, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, pada Senin tanggal 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Pendidikan Agama Islam dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil tema Asmaul Husna dengan materi pembelajaran mengaitkan makna Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir dengan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku akhir. Dengan pertemuan yang ketiga di kelas 10. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan praktik pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pertemuan pembelajaran pendidikan agama Islam pada pertemuan materi Asmaul Husna yang ketiga ini. Mudah-mudahan pertemuan ini selalu kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk terus menjadi manusia yang selalu kuat menghadapi kehidupan ini. Ya, Anda semua adalah siswa-siswa yang hebat dan kuat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya bersama-sama kita memulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian silakan satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Saya. Ya, silakan. Oke. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mustika Rani. Mudah-mudahan dengan doa yang dibacakan tadi membuat kehidupan kita ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa setiap sesuatunya harus kita awali dengan doa agar pencapaian kehidupan yang ingin kita capai ini menjadi sesuatu yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, setelah kita berdoa, baik bersama-sama agar lebih menguatkan lagi, silakan untuk membacakan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yeah. Nah, baik, tadi teman Anda Nadia Agustin telah membacakan ayat Al-Quran surat Al-An'am, ya.
Mudah-mudahan dengan dibacakan ayat Al-Quran tersebut membuat kita menjadi semakin mencintai ya agama ini dengan membacakan, mengamalkan Al-Quran itu. Baik, agar semakin semangat kita mengamalkan ilmu agama ini, tentunya dengan rasa dilandasi dengan semangat kebangsaan, kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib. Mengapa setiap pertemuan harus menyanyikan lagu wajib? Ini salah satu bentuk mengamalkan pendidikan karakter, yaitu nasionalisme. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala lalu dipuja-puja bangsa. Ya, semoga sebagai seorang siswa dia menjalankan agamanya, juga dia mencintai tanah airnya, ya, rajin beribadah, tapi semangat patriotisme itu juga semakin kuat. Dua hal itu harus kita tanamkan sebagai seorang siswa muslim. Nah, baik, tadi telah kita menyanyikan lagu, ya, lagu kebangsaan, lagu wajib, ya. Kemudian yang berikutnya Bapak ingin mengecek kehadiran Anda, ya. Kita akan lihat, ya, Anggun Saputri hadir, ya. Ya. Jadi hari ini hadir semua, ya. Ya, ada 4 orang yang mencari induk semang, ya, numpang, ya. Ya, baik, terima kasih. Kita hari ini masuk pada pembelajaran, ya. Pembelajaran lanjutan di materi Asmaul Husna, mudah-mudahan, ya. Baik, kemarin kita sampai di mana belajar kemarin? Sampai Ya. menjabarkan tentang Asmaul Husna. Oh. Memang putus-putus tadi, Pak. Itu apa? Al-Karim artinya itu maha mulia, yang memiliki kemuliaan. Allah memiliki kemuliaan. Al-Mu'min maha memberi keamanan, yang menyatakan Allah memberi keamanan kepada seluruh makhluk. Al-Wakil artinya maha pemelihara, yang memiliki arti Allah SWT memiliki nama dan sifat yang memelihara terhadap semua makhluk. Bahwa kemarin kita telah belajar tentang memaknai. Jadi kita mencari makna dari Asmaul Husna yang 7 tersebut. Apa maknanya? Dan kemarin Anda sudah mendiskusikan dengan secara utuh. Itu. Dan oleh karena itu pada hari ini, ya, sebelum kita masuk, Bapak ingin menjelaskan apa yang harus kita pelajari pada hari ini, ya, tentang materi yang akan kita pelajari, ya, mengaitkan, ya. Jadi yang pertama adalah setelah Anda berdiskusi nanti, Anda mampu menguraikan hikmah, ya. Hikmah Asmaul Husna itu mampu mengaitkan, ya, membuat kaitan, ya, mampu mengaitkan hubungan makna. Jadi ada hubungan makna dari ketujuh Asmaul Husna itu. Nah, baiklah, oleh karena itu sebelum kita melanjutkan dalam pembelajaran, Anda perhatikan video berikut ini, ya. Nanti Anda amati dan Anda jelaskan. Karena polisi tersebut juga harus kemanusiaan. Mungkin kan itu membiarkan orang tua itu berjalan sendirian, apalagi orang tua tadi itu sudah terbukti berjalan. Ya, berarti ada nilai yang dilakukan oleh polisi tersebut. Al-Matin, kemudian ada Al-Wakil, ya, Allah itu maha memelihara. Ini yang kita pelajari yang kemarin, ya. Kemudian ada Al-Jami, Allah itu maha mengumpulkan. Nah, oleh karena itu, agar Anda mampu menerapkan perilaku ini, menganalisa, ya, silakan Anda, ya, kerjakan, ya, berdiskusi dengan teman Anda,
untuk menjabarkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ya, jadi ya silakan Anda pelajari. Udah Bapak berikan LKPD yang aktivitas 4 ya. Udah dibuka belum? Sudah, aktivitas 4 saja. Ya. Baik, silakan dikerjakan. Bapak akan memantau Anda. Tapi sebelum itu apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Ya, silakan. 20 menit ya. Setelah itu silakan Anda presentasikan dan Bapak akan melakukan penilaian dari beberapa siswa yang aktif. Ninja. Silakan waktu 20 menit ya. Ya. Pakai HP tak bukan? Pakai dua. Boleh. Tunjukkan gambarnya sampai Anda jelaskan. Ya, tampilkan di depan. Misalkan begini, Pak, ini gambarnya ada gitu kan. Ya. Baik. Silakan tampilan videonya dibuka ya. Ini yang nampak cuma Nikita Arzeti dengan Chin Anggun ya. Terus Suhendri. Ya, Suhendri sering hadir tapi jarang kameranya di-on kan. Kemudian ya Novitriani. Ya, silakan Bapak sambil memantau nih apa yang Anda kerjakan. Jadi kalau Anda off-kan kameranya, ya nilai Anda tidak nampak jadinya. Silakan kelompok pertama untuk mempresentasikan ya, silakan kalau bisa dengan visual sekali ya. Anda tunjukkan gambar visual Anda itu ya. Silakan, terima kasih. Kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama ya. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan Sonia Octavia Ramadhani, Alfia Rika Adiwijaya, Rara Sofriana, dan Nadia Agustin. Ya. Kami akan menjabarkan tentang sifat-sifat yang terkandung dalam Asmaul Husna. Tadi Pak, kami saya gambar deh. Nampak tak Pak? Dah lagi nampak dah. Ya, coba didekatkan. Nampak dah. Nampak? Ya. Sifat pokok yang pertama pendirian. Di gambar ini terdapat sifat pokok pendirian. Dalam gambar ini terdapat pesan dari Michelle Obama. Ya. Yaitu salah satu pelajaran yang tumbuh bersama saya itu selalu teguh pada dirimu sendiri dan jangan biarkan perkataan orang lain mengusik tujuanmu. Jadi dalam gambar ini terkandung sifat Asmaul Husna, yaitu Al-Matin, yaitu yang artinya maha kokoh. Ya. Sebagai seorang muslim, kita harus bersikap konsisten dalam tujuan hidup kita. Seperti kita harus konsisten dalam menjalankan ajaran Islam, menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah secara berkelanjutan. Ya. Yang melingkupi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Semua unsur tersebut harus dijalankan secara terus-menerus sepanjang hidup. Tidak hanya keadaan tertentu saja dan didasarkan pada ajaran Islam. Yang kedua, kita sebagai manusia harus bisa konsisten dalam mendakwahkan ajaran agama Islam. Menyiarkan agama Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Nah, pada Al-Quran surah Al-Imran dijelaskan, pada ayat 104 dijelaskan bahwa orang yang senantiasa menyampaikan kebajikan merupakan orang yang beruntung. Ya, terus? Nah, saya akan menjabarkan lagi sifat kedua, yaitu orang yang sedang berdoa. Ya. Ini menggambarkan sifat tawakal. Tawakal ya. Tawakal termasuk dalam sifat Asmaul Husna, yaitu Al-Wakil. Setiap manusia pasti mempunyai usaha. Tapi hasil akhir dari usaha itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Sebagai manusia, kita sebagai manusia harus dapat berserah diri atas hasil
atas keputusan yang telah Allah berikan. Nah, sebagai manusia, kita harus bersabar apabila usaha kita belum berhasil. Bersyukur kepada Allah ketika usaha kita sudah berhasil. Bersikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyalahkan orang lain apabila mengalami kegagalan. Ya. Nah, jika kita sebagai umat Islam dapat bersikap tawakal secara ikhlas, mereka akan memperoleh keuntungan yang luar biasa dalam hidup ini. Yaitu yang pertama, dimudahkan jalan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan jiwanya dalam menghadapi permasalahan hidup, diberikan ketenangan batin dan diberikan kesabaran. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sonya. Kelompoknya Alfiah, Rara, dan siapa nih? Rega ya. Ya, yang menjelaskan tentang kaitan perilaku kokoh ya, kokoh pendirian al-matin dan sikap hidup tawakal, yaitu makna dari al-wakil. Baik, sangat luar biasa, sangat padat ya, singkat dan mudah dipahami. Ya, kalau ada yang ingin bertanya boleh silakan langsung, kalau tidak kita lanjutkan ya pada kelompok kedua. Siapa? Ya, langsung siapa nih? Mustika Rani ya? Mustika Rani. Ya, silakan Mustika Rani. Kelompok saya Nikita Arzeti Siregar. Ya. Ence Elsa Azila, Cinta Aprianti sama Elsha. Ya, bagus. Silakan. Gambarnya ada di Nikita, Pak. Ya, silakan. Tentang Al-Mu'min. Silakan Nikita. Nikita. Ya, ini tentang memberi rasa aman. Ya, ini pembelajaran PJJ jarak jauh ya, kerjasama. Bagus ya. Sebagai manusia yang beriman, yakin atas jaminan pengamanan dari Allah merupakan keharusan. Ya. Jadi kita tuh kalau meminta perlindungan tuh harus kepada Allah. Ya. Tak boleh kepada yang lain, musyrik nanti kan. Gambar dari Nikita tadi tuh mencerminkan dari sifat Allah, yaitu Al-Wakil, yang Maha Pemelihara. Sebenarnya ini kan sifat bertawakal itu hampir sama dengan bertakwa. Bedanya kalau bertawakal kita itu sudah berusaha, namun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Sedangkan bertakwa itu kan cerminan sifat al-akhir. Itu bertakwa tuh kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi sebenarnya gambarnya ini hampir sama, Pak. Tentang orang sujud atau sholat gitu. Ya, bertakwa. Cuman ada perbedaan antara tawakal sama bertakwa tadi. Ya. Tentang al-wakil nih, contoh perilaku sehari-harinya adalah belajar atau bekerja dengan bersungguh-sungguh. Karena Allah tidak akan mengubah nasib seseorang apabila orang tersebut tidak berusaha. Al-Wakil ya? Itu, ya Al-Wakil. Ya. Sedangkan sifat al-akhir tadi tuh, contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari adalah selalu melaksanakan perintah Allah. Seperti yang tertera dalam rukun Islam ya, yang 5 tuh. Kecuali kalau yang terakhir, haji itu kan bagi yang mampu aja. Terus menjauhi larangannya, macam minum-minuman keras, berzina, terus apalagi tawuran gitulah kan? Iya. Al-Wakil tadi tuh Allah kan tak mengubah nasib kita kecuali kalau kita yang nak mengubah sendirian. Itu inti dari Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Ya, coba bacakan. Yang artinya, bacakan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tentang al-adl. Nih kita gambar al-adl.
Oke, silakan. Ya. Kan sifat Allah yaitu al-adl. Ya. Contoh perilaku mulianya adalah berlaku adil. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ya adalah tidak memihak atau membela orang yang salah, meskipun orang itu adalah saudara, teman, atau kerabat kita sendiri. Terus menjaga diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar dari kezaliman. Iya, mantap. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Deval, silakan. Deval, Pak. Iya, silakan Deval. Iya, Pak. Ini, Pak, gambar. Gambar yang pertama itu ini. Orang yang memberikan apa? Membantu orang yang kesusahan. Yang bawahnya itu ini apa? Membantu orang yang terkena musibah, Pak. Oh iya. Silakan. Nah, yang gambar pertama itu mencontoh perilaku Asmaul Husna Al-Karim yang berarti Maha Mulia. Allah Maha Mulia lagi Maha Dermawan. Allah memberikan rezeki kepada setiap makhluknya. Allah memberikan rezeki dengan cara apapun. Allah memberikan rezeki kepada makhluknya dengan cara apapun, Pak. Iya. Nah, yang gambar yang kedua tadi, para relawan merupakan contoh perilaku Asmaul Husna Al-Mu'min yang berarti Maha Melindungi. Allah Maha Melindungi, memberikan perlindungan dan ketenangan hati kepada makhluknya. Contoh yang gambarnya kayak gini, Pak. Itu apa itu? Dari penerapan sikap Asmaul Husna Al-Karim dan Al-Mu'min. Al-Karim dan Al-Mu'min, ya. Iya, Pak. Ya, habis ya. Nah, itu tadi kita sudah mendiskusikan tentang apa-apa tentang terkait materi Asmaul Husna. Dari pemaparan yang panjang lebar yang sudah mungkin sebagian kita memahami itu, ya. Jadi pertemuan ini adalah bagaimana kita menerapkan perilaku makna itu sesuai dengan perilaku. Ya, perilaku itu sangat baik ya. Ada perilaku budi yang sangat luhur, kemudian kokoh, ya, kemudian melindungi orang lain. Nah, oleh karena itu pada pertemuan ini kita ingin memahami itu secara lebih mendalam dan Anda semuanya telah ya menganalisa itu, menyajikan itu dengan sangat luar biasa. Nah, baik, setelah ini akan diadakan tes yang akan Bapak kirimkan lewat Google Classroom. Nanti Anda kerjakan ya untuk tes uji pengetahuan ya di sana. Baik, ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan kepada yang berikutnya? Ya, silakan Mustika Rani. Pak, kami kurang paham tentang itu penerapan perilaku dari sifat Allah Al-Jami. Al-Jami. Ya, sifat perilaku Al-Jami. Ada yang mau menjelaskan nih? Sebelum Bapak jelaskan. Ya, penerapan dari perilaku Al-Jami ya. Nah, supaya lebih paham, ini akan Bapak terangkan dari perilaku tersebut. Ya. Kemudian implementasi dari sikap Al-Mu'min adalah ya ini, memberi rasa aman ya. Bagaimana seorang polisi ya, dia ketika hadir di tengah-tengah masyarakat, orang merasa aman. Nah, Anda juga begitu sebagai seorang siswa ketika masuk kelas, teman Anda aman semua. Jangan sampai nanti ya kelas 10 MIPA 2 ini kalau masuk ke kelas, ketika Anda masuk kelas, teman Anda merasa tak aman dengan Anda. Wah, ini bahaya ya. Ketika masuk kelas semuanya siap-siap nih. Ya, tas dikunci, dompet dikunci ya semuanya. Itu bahaya. Seharusnya ketika Anda hadir di kelas, teman-teman Anda merasa aman. Nah, maka Anda sudah mengamalkan sikap dari Al-Mu'min ini ya. Inilah contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah sifat Al-Wakil, bertawakal ya. Bertawakal itu adalah berusaha ya. Anda lihat nih gambar apa nih?
Gambar apa ini? Anak yang berusaha naik tangga. Iya, anak yang berusaha naik tangga. Yang berikutnya apa? Semut yang bekerja sama. Iya, bekerja sama. Jadi al-wakil ini endingnya adalah bagaimana Anda menjadi apa nih? Pribadi yang mandiri. Itu yang hendak dimunculkan dalam sikap pemanah al-wakil ini, ya. Mandiri, berusaha dia, ya. Karena mengapa? Karena Allah Maha Pemberi pertolongan. Ya, itu. Ya, kita lanjut ya. Kalian Bapak jelaskan langsung. Kemudian sikap al-matin. Al-matin itu adalah teguh pendirian. Ya, kenal siapa nih? Tuh. Siapa? Iya, sobat. Hah? Ya, sobat super semuanya, ya. Gitu kan yang ngomong. Para sobat-sobat super, ya. Sekali lagi. Nah, ini Mario Teguh. Bukan masuk Bapak, bukan Mario Teguh ini, tapi sikap teguh pendirian, ya. Inilah contoh teguh pendirian yang pernah kita tayangkan kemarin kan. Nah, bagaimana ia tak mau, ya, Bilal ini tetap dia teguh kokoh pendirian meskipun dia dihimpit dengan batu besar ini. Ini maksud sikap al-matin, teguh pendirian, salah satu gambarnya. Kemudian yang berikutnya adalah al-jami'. Ya, ini sampai dari pertanyaan Mustikarani tadi, al-jami'. Al-jami' mengimani sifat al-jami' akan memunculkan karakter pemimpin, ya. Ya. Contohnya ini. Nah, ketika kita memiliki sifat al-jami', kita akan menjadi pemimpin, mampu menguatkan orang. Contohnya kalau jadi ketua kelas, ya, bagaimana Anda mampu, ya, mengumpulkan orang. Kira-kira pernah nggak Anda ngomong di depan orang ramai, lalu orang-orang berkumpul semuanya, ya. Contohnya misalkan siapa nih, ya Mustikarani, ya, ngomong di depan kelasnya, ya, ngomong di podium sekolah, seluruh guru datang semuanya dan tidak ada yang berbicara. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada kepala sekolah, wali kelas, guru-guru semuanya silakan berkumpul. Saya Mustikarani kelas 10 MIPA 2 ingin menyampaikan sesuatu. Nah, itu sudah membuat karakter pemimpin. Mengapa? Tidak mudah untuk mengumpulkan orang mendengarkan kita bicara. Ya, yang ada seringkali timbul ungkapan apa? Bising lah, yang gitu kan? Kalau kita ngomong, itu belum memuncul karakter pemimpin. Nah, jadi Allah adalah al-jami' karena Allah akan mengumpulkan manusia di padang mahsyar semuanya dan kita akan berkumpul nanti. Nah, itu. Dan yang berikutnya adalah perilaku al-adil. Ini jelas ya, udah paham ya. Al-adil ini Allah berperilaku adil ya, seperti gambar dari Nikita Arzeti tadi. Ya, gambar apa timbangan ini seringkali diwujudkan dalam mengambil keputusan hakim ya, misalnya begitu. Kemudian yang berikutnya adalah ya al-adil juga. Inilah dia. Ini contoh penerapan al-adil nih. Anda lihat nih, apa nih? Gambar pertama adil nggak? Enggak. Tidak, sama tapi baginya. Ya. Iya, sama baginya sama tapi nggak adil. Yang gambar kedua adalah gambar adil tapi tak sama. Mengapa? Contohnya. Baik, ada mau disampaikan lagi? Cukup. Ya, untuk terakhir Bapak minta salah satu ya yang merefleksikan, menyimpulkan materi tadi, silakan. Boleh? Silakan. Saya saja, Pak. Ya, silakan. Sonya ya. Hari ini kita mempelajari sifat-sifat yang terkandung dalam Asmaul Husna, yaitu sifat kokoh pendirian, sikap memberi rasa aman. Sebagai manusia kita harus memiliki keempat sikap tersebut. Seperti sikap kokoh pendirian, yaitu sebagai pelajar kita harus kuat dalam belajar. Sikap memberi rasa aman, kita harus dapat memberi rasa aman kepada orang lain melalui sikap dan perkataan. Nah, kita sebagai orang manusia juga harus mempunyai sikap tawakal. Karena setiap kegiatan atau yang usaha kita lakukan itu setelah kita lakukan, kita tetap harus berserah kepada Allah atas hasil yang akan didapatkan nanti. Yeah. Lalu kita harus juga punya sikap adil untuk menegakkan hukum
di dunia ini. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi refleksi dari teman Anda menyimpulkan materi yang telah kita pelajari dan kita telah masuk kepada penghujung pertemuan kita ini. Baik, untuk pertemuan minggu depan Bapak ingin sampaikan ya, kita akan masuk kepada materi yang baru, yakni materi tentang iman kepada malaikat Allah. Nanti silakan dipelajari dan silakan juga dikerjakan tugas yang akan Bapak kirimkan kepada Anda. Ya, tapi sebelum itu ya kita regang tangan dulu ya. Ini penting nih. Ini namanya senam otak. Setiap hari harus begini supaya otaknya tak stres ya. Ya. Kita senam otak yang seperti pertemuan pertama ya. Ya. Jari ya. Ya, semuanya silakan. Ya, 1 2 3 ya, sambil dilihat ya. 4 5 6 ya, 7 8 9 10 ya. Oke, terima kasih ya sudah kita regangkan. Dan terakhir ya, dari hasil tadi Bapak apresiasi kepada Anda yang telah hadir ya dalam pembelajaran ini. Ya, penghargaan kepada yang peserta teraktif ya. Yang pertama Sonya ya, terima kasih Sonya ya. Tepuk tangan untuk Sonya. Yang kedua adalah Mustika Rani ya, yang ya teraktif. Yang berikutnya adalah Jihan Samara Fani ya, yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah Deval Pratama ya, terima kasih ya. Ini laki-laki yang mewakili salah satunya ya. Kemudian yang terakhir Salwa Putri Sahrani, ini hari ini tak aktif ya. Tapi 2 hari Bapak lihat dia aktif. Yang lain insya Allah ya, termasuk dari Nikita dan yang lain, cuma sayang hadirnya baru hari terakhir. Tapi insya Allah akan kita kirimkan ya. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Ya, terima kasih atas partisipasi Anda, atas keterlibatan Anda, aktif Anda ya. Bersama-sama kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan bersama-sama membacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.